yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami dan perenungan firman Tuhan. Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang datang dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara sekalian, hari-hari ini kami mengajak kita merenungkan soal kesehatan dalam hubungannya dengan hal-hal kerohanian, dengan firman Tuhan itu ya. Dan kali ini renungan kita judulnya penyakit datangnya dari kejiwaan. Penyakit datangnya dari kejiwaan. Kita baca dulu Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan menyatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi ini sekarang dibuat menjadi nyanyian ya. Tadi kita pujikan tadi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini firman Tuhan yang menegaskan. Sering diucapkan orang ya, bahwa tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kita sering mendengar ya. Jadi kemudian orang-orang menghubungkannya bahwa kesehatan itu ada hubungannya dengan kejiwaan. Jadi kalau kejiwaan seseorang itu dalam hal ini kejiwaan diartikan juga suasana hati ya, apa yang ada di dalam seseorang begitu. Itu semuanya beres, seneng itu, maka orang cenderung sehat. Tapi kalau orang susah, tertekan gitu, itu cenderung mudah sakit. Kalau itu sepertinya menjadi fakta ya. Kalau kita mencermati di sekeliling hidup kita, ya memang seperti itu. Orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya tertekan, banyak masalah, itu gampang sakit atau cenderung sakit. Tapi kalau orang yang hidupnya senang, ayem, ya tentram, damai sejahtera itu, nah itu
Ya kalau saya meneliti di sekeliling saya saja, kecenderungannya begitu, awet muda gitu, orang yang dalam jiwanya ada ketenangan seperti itu. Nah, ini menjadi bisa disebut buah bibir ya, kita sering mendengar semacam itu. Tapi sekarang firman Tuhan sendiri menegaskan. Nah, memang sekali lagi mengingatkan bahwa sentral iman kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Sumber segala kesembuhan juga Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di Perjanjian Lama itu memberitahukan hal-hal yang tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Perjanjian Lama ini juga berisi perjanjian-perjanjian yang oleh karya Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita juga. Karena dikatakan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka siapapun yang menjadi murid Kristus, percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka janji-janji Abraham itu juga menjadi warisannya. Nah begitu, itu sudah pernah kita renungkan, ada firman Tuhan yang menekankan hal itu. Nah sekarang di sini ditegaskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dikatakan seperti itu. Saya pernah menerima, saya sendiri pernah punya pengalaman. Waktu itu saya sakit, dan bukan di rumah, tapi ada di kampus. Jadi pas waktu mengajar, waduh sakit. Nah kemudian senior saya ini, tidak main-main, ini seorang ulama, rohaniwan besar. Saya sering menyebut ini hampir seperti bapak rohani saya, gitu. Jadi bapak rohaninya orang banyak. Dia itu berkata sambil guyonan, atau kalau menurut saya enggak, serius dia berkata, penyakit itu obatnya ketawa, gitu. Lah, saya juga baru menyadari hari itu. Penyakit itu obatnya ketawa. Dibawa banyak ketawa, nanti sembuh, begitu. Ya tentu saja tidak semua penyakit seperti itu ya. Tapi jelas dari pemberitahuan itu, karena ini dari orang tua saudara ya, saya nggak usah menyebutkan namanya, tapi bahkan saya pun menganggap orang tua sama orang ini. Nah itu menyatakan seperti itu, dan itu saya renungkan, oh kalau begitu saya harus membawa hati saya sukacita supaya penyakit bisa segera teratasi. Dan beliau ini menunjukkan fakta-fakta, ada yang diceritakan kepada saya waktu itu. Ada orang sakit yang kemudian melihat atau menonton, zaman sekarang ini kalau hanya mau menonton hal-hal yang membuat ketawa gitu enggak sulit gitu. Nah itu mencari tontonan-tontonan yang menyenangkan, yang membuat ketawa, begitu. Sakitnya segera teratasi, dikatakan begitu. Nah itu kata senior saya. Nah, tapi firman Tuhan ini memang tidak bisa dibantah. Sudah jelas menyatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat, tapi yang manjur. Nah saya menjadi teringat akan sahabat saya yang lain, seorang hamba Tuhan, yang saya ingat menyatakan bahwa di luar negeri itu dia pernah mengikuti sebuah seminar. Jadi ada sebuah lembaga yang mengembangkan satu prinsip bahwa semua penyakit itu asalnya dari kejiwaan. Semua penyakit. Wah, kalau ini ekstrim ini. Dan lembaga itu menanganinya. Jadi orang sakit kalau datang ke situ rupanya dibuat hatinya gembira. Dan bahkan dia sering mengadakan seminar-seminar semacam itu. Jadi seminar singkat terdiri dari beberapa session, beberapa pengajaran. Tetapi intinya adalah bahwa penyakit itu asalnya dari kejiwaan, begitu.
eh, orang mau sehat atau mau sakit itu tergantung dari hatinya, dari dalam diri orang itu sendiri, dari faktor kejiwaan. Ya, yang dimaksudkan di sini suasana hati, suasana jiwa seseorang seperti itu. Nah, yang tidak kelihatan lah. Nah, sahabat saya ini pernah ikut ke situ, ikut seminar itu, menceritakan kepada saya. Nah, bagi saya sendiri merupakan surprise itu. Waduh, sudah ada yang menyimpulkan dan bahkan mendirikan sebuah lembaga. Bahkan waktu bicara kepada saya, menceritakan kepada saya, sahabat saya itu pada akhirnya menjadi salah satu pembicara. Karena dia hamba Tuhan, lembaga ini menyatakan diskusi dengan sahabat saya itu dan menyatakan bahwa sahabat saya itu biasa menangani retreat dan sebagainya. Nah, itu diperlukan. Nah, lalu dia akhirnya menjadi salah satu pembicara yang menekankan bahwa menurut lembaga itu semua penyakit itu asalnya dari kejiwaan. Nah, mari kita merenungkan juga dikaitkan dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, dikatakan. Tulang itu kalau kering ya gampang patah dan tidak punya kekuatan. Ya, jadi jangan sampai semangatnya patah, tetapi dijaga hati kita. Jadi siapapun yang ingin sehat, siapapun yang ingin hidupnya penuh dengan kekuatan seperti itu, jaga hati supaya hatinya tetap gembira. Kalau kita melihat hampir seluruh isi kitab suci di Perjanjian Baru lebih banyak lagi supaya kita ini mengucap syukur, bersyukur, bersukacita. Kata bersukacita itu banyak sekali dinyatakan sebagai perintah, bersukacitalah, bersukacitalah, begitu. Bahkan dalam susah pun kita dianjurkan bisa mengucap syukur yang pada akhirnya membawa kepada sukacita. Jadi betul kita bisa mengambil kesimpulan, kalaupun tidak seperti lembaga itu, tetapi jelas penyakit itu ada hubungannya dengan suasana hati. Penyakit itu ada hubungannya dengan kejiwaan. Kalau kejiwaannya tertekan, hatinya tertekan, gampang kena penyakit. Tetapi kalau penuh dengan sukacita, apalagi sukacita surgawi, sukacita rohani, itu orangnya cenderung sehat. Jadi berdasarkan percaya kepada firman Tuhan ini, saya menyampaikan nilai yang dapat saya impartasikan dalam renungan kali ini. Judulnya, bunyi nilai yang saya ketengahkan adalah firman Tuhan jelas menegaskan bahwa penyakit erat hubungannya dengan keadaan hati dan kejiwaan. Jadi, jagalah hati dan jiwa kita. Saya ulangi, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa penyakit erat hubungannya dengan keadaan hati dan kejiwaan. Jadi, jagalah hati dan jiwa kita. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami terus mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya diadakan pada jam 6 malam setiap hari. Ya, jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, doa-doanya lebih rinci,
Kalau yang doa malam itu fokusnya menjawab pertanyaan dan pada renungannya, dan diadakan lebih singkat. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.